Ada Ardhito Pramono, terus Om Leo berkaraoke, Sujuk Sendu, dengan yang terakhir Iqbal Ramadan. Wah, yang Mungkin terakhir suaranya agak Iqbal Ramadan. sedikit tadi. 11 orang pemain inti, sisanya cadangan berarti. Saya cadangan. Kami Escape atau Persipal? Rame juga ya. Oh, ada 17 orang. Halo, jumpa lagi di Nada Bicara. Nada Bicara. Nah, senang sekali hari ini saya akhirnya sendiri ya. Kalau biasa kan ditinggal sama partner itu sedih, saya tidak. Kenapa? Karena berarti kalau berdua kan budgetnya kan bagi dua gitu. Kalau sendiri kan enak full masuk sini. Jadi itu yang saya harapkan dari awal sebenarnya. Saya tidak perlu pakai partner. Oke, masih bersama saya Randy Brandy. Senang sekali saya juga tentunya bisa menyapa kalian yang sudah terus mengikuti dan juga mensupport konten dari RNR Studio ini, yaitu Nada Bicara. Nah, kali ini saya bakal mengajak kalian semua untuk ngobrol-ngobrol spesial di Nada Bicara kali ini dengan mereka ini bisa dibilang adalah kelompok paguyuban, organisasi, himpunan, bisa semua lah mereka. Nah, karena akhir-akhir ini juga kita lihat banyak sekali konser-konser musik dibuat di Palu. Nah, mereka ini juga dari jauh-jauh hari juga sudah berinisiatif untuk membuat satu konser yang kalau menurut saya sangat keren sekali nih konsepnya. Konsepnya itu berhubungan dengan sisi romantis. Langsung saja saya hadirkan di sini teman-teman dari Escape. Halo, silakan duduk. Ya. Udah. 3 lawan 1 ini ya. Oke, sudah ada teman-teman dari Escape di sini. Halo, say hello dulu dong. Halo. Nah, ini teman-teman Escape. Luar biasa, thank you nih sebelumnya sudah mau mampir di Nada Bicara. Kita mungkin kenalan dulu ya, biar teman-teman yang nonton Nada Bicara ini bisa tahu siapa sih sebenarnya teman-teman dari Escape ini. Mungkin dari personal dulu, dari ujung dulu. Halo teman-teman RNR. Saya Haris. Suara aku agak bindeng. Tidak Saya apa-apa. Haris. Suaranya serak-serak becek ya. Kenapa? Lagi sakit ya? Lagi sakit. Tidak sih. Baru kau tadi sudah PCR di depan. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Negatif. Oh, negatif. Di tengah nih ada siapa? Halo teman-teman RNR, saya Syahri. Aris. Ini Syahri. Dipanggil siapa? Ari. Oke. Nah, nih cowok sendiri. Cewek. Oh, cewek sendiri. Halo teman-teman NRN, kenalin nama saya Dian. Gitu. Dian. Oke. Berarti ada Aris, Ari, dan juga Dian tuh. Nah, kalau kita bicara soal perjalanannya tulisannya Escape ya. Iya. Escape, dibaca Escape ya. Itu kayak ada nama film ya, film apa? Filmnya skip. Escape ya, itu tuh. Nah, kamu orang pakai nama Escape ini itu memang diangkat dari nama film itu atau Tidak. tidak? Nah, bagaimana sejarahnya Escape ini ada? Boleh cerita, Ari? Sebenarnya Kak, sebelum Escape ada itu romantisasi dulu yang ada. Oh, romantisasi dulu yang ada. Konsep acara dengan nama acaranya dulu yang ada. Oke. Nah, terus Escape ini mengikuti? Escape itu jadi pas kita Pitching. coba pitching proposal ke sponsor yang sekarang jadi Iya. partner kita, ditanya kamu dari mana, Oke. dan kita Bingung. bingung mau jawab. Terus dibilang kamu harus ada ininya, harus ada kamu harus punya nama tim lah. Oke. Jadi kita bilang ya sudah, kita dari Nama Escape. IO lah orang bilang ya. Terpikirlah nama Escape. Oh, berarti duluan nama konsep acara itu baru namanya kalian. Iya. Nah, kalian di dalam ini ada berapa orang? Apakah memang cuma 3 orang ini atau ternyata ada tim-tim lain? Kita ada ber-17 sebenarnya. 17? Iya. 12 orang. 11 orang pemain inti, sisanya cadangan berarti. Saya cadangan. Kami Escape atau Persipal? Rame juga ya. Oh, ada 17 orang.
Berarti kalian kan sekarang ini ada 3 orang, berarti 14 orang itu beda-beda berarti Betul. apa bagian-bagian divisinya gitu. Nah kalau di Escape itu ada konsen kemana semua? Maksudnya dia memang hanya diproyeksikan untuk ke event-event konser, festival, Iya atau sih. ternyata ada yang Kita lain? pengennya juga, Fleksibel ya. iya. Selepas dari romantisasi, pengennya juga handle event-event mungkin bisa olahraga. Oh ya, pokoknya event-event yang bisa dibilang basicnya anak muda ya, ya, udah ya. Mungkin bisa wedding mungkin nanti. Amin. Wah, wedding juga. Bisa ya, bisa Iya, kan. bisa. Tidak ada yang tahu jalur apa ya kreativitasnya orang. Oh berarti teman-teman Escape ini ada 17 orang yang juga menggarap event romantisasi ini. Itu 17 orang juga. Nah ini menarik nih. Kalau bahas kalian ini kan bisa dibilang adalah kalau di dunia per IO-an kan bisa dibilang kalian adalah IO gitu. Cuman bentuknya tim Iya. gitu. Kerja kolektif begitu. Kerja kolektif. Nah, kalian bisa dibilang baru ya? Baru Sangat-sangat baru. baru berapa tahun terbentuk? Maksudnya? Kebetulan itu baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Jadi dibentuk hanya untuk event Betul, romantisasi Kak, betul. ini. Jadi kan seperti yang Ari bilang tadi, Hmm, jadi kita pitching proposal ke sponsor. Oke. Terus sponsor mintanya harus ada naungan. Oke. Terus kita buat landscape. Kita sambil minum ya. Iya, Oke, iya, boleh silakan. silakan. Ayo. Kita sambil minum ini disponsori oleh Lujo. Kalau kalian mau nikmati menu varian dari Lujo ini, kalian bisa datang di Saplaza Indonesia. Thank you Lujo. Nah, lanjut lagi nih. Berarti perjalanannya Escape ini baru pas mau garap romantisasi ini. Berarti event-event sebelumnya belum pernah Belum ada. ada sama sekali. Apapun itu, barangkali cuma event bazar, event apa. SMA sih Kak. SMA. Sama-sama. Pengalamannya di SMA. Iya. Oh, gitu. Kita di SMA juga panitia pensi kan Kak. Oke. Oh, berangkat dari kalian ini satu sekolah semua? Satu sekolah Kak. SMA? SMA 1. Oh, SMA 1. Berarti adik-adik kelasnya kamu orang kemarin di konten sebelumnya ini Tasmansa. Betul Kak. Kebetulan juga kita kemarin panitia Tasmansa. Oh, Tapi yang bekas 2018. dari situ ya, Iya. bekas dari alumni panitia Tasmansa. Oh, berarti kalian ini terbentuk bersama-sama. Waktu itu mungkin belum pakai nama Escape kan? Iya, Kak. Bersama-sama garap event-event di Semansa. Jadi apa ya, bisa dibilang tim untuk bikin acara. Itu tas kalian juga? Tas kita Yang pas apa itu? Overtones Kak. Di The Overtones. Overtones. Oke. PSS PSS bukan kita Kak. bukan kalian. Lain lagi. Itu panitia yang lain juga. Oh, tapi di 17 orang itu ada juga yang dulu pernah garap Kita PSS. juga panitia sih di PSS. Cuma kalau di Inti kayaknya. di acara Dismansa itu Kak ada namanya panitia inti. Oh, Jadi kita gitu. panitia inti di tas. Kebetulan kan kalau pensi sendiri SMA 1 itu pensinya memang PSS Kak. Oke. Nanti di tahunnya kita terus itu ada pensi. 2 pensinya, salah satunya tas. Jadi kalian yang nonton ini bukan kendala audio ya. Aris memang suaranya memang putus-putus. Jadi jangan nanti kamu bak komen, "Kak, audionya boleh di-upgrade." Tidak. Yang lain kalau kita bicara aman. Dia lagi agak-agak serak. Habis makan kedondong dia telan dengan anunya bijinya. Nah, terusin. Nah, berarti kamu orang ini memang berangkat dari kerja-kerja Kolektif. Iya, bangun buat event-event di sekolahan sampai pada akhirnya kalian lulus, terkumpul sama-sama, terpikirlah untuk buat sebuah event tajuknya romantisasi ini. Saya tambahin dikit boleh nggak? Boleh, iya. tambah. Tadi Tambah bicara- apa nih? Garam, kecap? Oh, tidak. Enggak Tambah apa dong. tuh, Rian? Jadi gini kan tadi bicara tentang nama ya kayak Oke. Escape berangkat dari romantisasi Heeh. nih, muncul nama Escape. Kita tuh mikirnya kayak sebenarnya kakak ini sih Dul yang Oke. mikirnya kita berharapnya ke depan nih masih ada. Jadi bukan hanya di romantisasi Mm-mm. aja, tapi ke depannya masih lanjut tuh prosesnya. Oke. That's why ada
nama gitu, dinaungi oleh Escape kayak gitu. Oh, berarti setelah nanti romantisasi ini selesai, tapi kamu tetap di naungannya Escape. Iya. Oke. Nah, ini kalau bicara soal peran kan, kalau buat sebuah event, entah itu konser, festival, otomatis dia pasti perlu apa ya? Ada yang urus ini, urus itu, urus yang mana gitu. Nah, kalau kalian bertiga ini, kalian tugasnya apa di Escape itu? Kalau Aris dulu, Aris tugasnya Kalau apa? saya dia di Head of Creative. Apa? Head of Creative. Oh, Head of Creative. Siapa suruh hujan-hujan pulang? Repot banget nih kan. Ya, Head of Kreatif. Creative. Kepalanya kreatif berarti. Kalau Ari? Saya sebenarnya merasa jadi tumbal di sini. Merasa jadi tumbal. Oh, kok tuh? Kalau nombok kau yang di penjara berarti ya? Saya di sini ketua Kak. Apa? Panitia. Ketua panitia. Ketupat. Oh, ketua panitianya lah. Penanggung jawab lah. Betul. Iya. Oke. Kalau Dian? Kalau saya sebagai head of runners. Head of Runners. Jadi yang Oke. nyoret-nyoret gitu, tektokan sama talent gitu. Humas lah kalau di Iya. pemerintahan humas. Heeh. Nah, kalau teman-teman yang lain itu ada apa semua? Dia punya bagian-bagiannya. Kan kalau kalian ini Head of Kreatif, penanggung jawab, sama ini Head of Runners-nya, urus-urus kalau berhubungan dengan di luar dari event begitu. Nah, kalau yang lain yang tidak sempat hadir ini ada apa semua? Ada Tiketing juga ada. Kalau tiketing itu dia masuk di mana tuh? Penjualan tiket istilahnya. Penjualan tiket. Sebenarnya sih kan kebagi nih head of runners, head of kreatif sama Kak Ari ya kan, jadi tanggung jawab. Nah, sisa yang lain itu gimana? Sisanya ya nge-backup kita gitu Kak. Jadi, Kalau tim desainnya ada. itu ada juga. Medianya, Lupa tadi, media. desain grafis. Oh, ada juga Ada tuh juga. sendiri. Oh, gitu. Kita Apa? karena timnya sedikit kan, jadi lumayan sering lintas job. Baku backup ya baku berarti. backup. Iya sih Kak. Tapi menurutku 17 itu sebenarnya kalau bikin sebuah acara itu sebenarnya sudah terlalu banyak sekali sebenarnya. Karena kan pasti pas mau menjelang acara kalian pasti bakal cari volunteer kan. Iya benar. Gitu. Nah, kalau tadi sudah sempat teman-teman Escape ini sudah sounding soal ada satu event yang namanya itu romantisasi. Nah, ini kita mau bahas itu tuh, romantisasi. Itu romantisasi tanggal berapa acaranya? 14 September. 14 September 2022 di Sriti. Sriti Convention Hall. Di halamannya, Kak. Oke. Nah, ini menarik kalau kita bisa lihat beberapa minggu terakhir, bahkan di bulan-bulan yang akan datang, ini di Palu lagi banyak sekali nih event-event. Baik itu event lokal, maksudnya yang dibuat sama anak-anak muda di Palu sendiri untuk melibatkan konsep-konsepnya juga yang hanya ada di Palu. Ada juga nih IO ataupun teman-teman komunitas yang mendatangkan guest star-nya itu dari luar Palu. Jadi kayak band-bandan, influence juga ada, bahkan artis-artis yang bisa dibilang kelasnya lumayan ini. Kayak kemarin kan sempat ada Okin sama Bambang Tanpan juga. Nah, kalau kalian di romantisasi ini itu guestnya siapa? Ada Ardito Pramono, terus Om Leo berkaraoke, Om Leo berkaraoke, Sejuk Sendu, Sejik Sendu. dengan yang terakhir Iqbal Ramadan. Wah, yang Mungkin terakhir suaranya agak Iqbal di- Ramadan. Sedikit tadi. Tidak apa-apa, di sini kok tidak di penjara. Aman. Oh, berarti ada 3 guest dari luar, 1 guest Palu. Ada Ardito Pramono, terus juga Om Leo berkaraoke, Sejik Sendu, dan juga Iqbal Ramadan. Nah, ini kita menarik kalau mau ulik soal konsep nama acaranya yang kalian buat ini, romantisasi gitu. Terus kamu buat di September. Kan yang bulan-bulan yang identik dengan romantis itu kan harusnya Februari kan, Valentine. Kenapa jauh sekali Februari, Maret, April, Mei sampai September baru kalian terpikir untuk buat begitu? Kenapa pakai nama romantisasi ini, isiannya apa? Kalau Dian bisa
jelaskan. Oke, jadi terkait dengan romantisasi nih. Sebenarnya saya cerita dikit kayak nggak Ya. apa-apa. Nah, Dari sebenarnya tadi sedikit terus tapi banyak dijelaskan gitu. Langsung banyak saja, tidak apa-apa. jadi tuh awalnya Escape tuh berlima aja, Kak. Oke, oh 5 Dari orang. kakak-kakaknya aja gitu. Oke. Nah, saya tuh diajak untuk ikut event ini nih, Oke. romantisasi. Awalnya tuh gak tertarik emang. Hmm. Nah, tapi setelah lihat mereka nih niat banget ngejelasin proposalnya gimana, konsepnya gimana, dan Oke. itu benar-benar tertata gitu. Dan dari situ tertarik nih. Nah, tertarik karena konsepnya tuh gini. Konsepnya melihat dengan beberapa konser yang sebelum-sebelumnya Oke. yang Yang sudah. yang penonton tuh di mana datang nonton Datang. konser. Pertama beli tiket dulu. Iya, beli tiket dulu, datang. Masa langsung datang Iya, kan? Mana benar. tiketmu? Oke, beli tiket datang, terus nonton. Nyanyi, Pulang. pulang Nah, gitu. Nah, oke. yang beda dari romantisasi ini tuh mereka kita maksudnya Iya. put experience di dalamnya. Jadi ada Oke. pengalaman supaya pada saat itu orang-orang tuh istilahnya apa ya, ngingat gitu loh. Ada yang stay gitu Oke. di pikiran mereka kayak gitu. Dan Berarti kalian menawarkan sesuatu yang lebih dari konser-konser yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Termasuk experience. Experience itu apa? Dia maksudnya apa yang kalian sajikan? Boleh kasih bocoran sedikit? Mungkin ada apa yang spesial selain gue starnya yang bakal perform ini? Siapa, Ari? Ari. Kalau experience yang kita sajikan itu Kak, kalau di romantisasi sendiri mungkin lebih apa ya? Lebih apa-apa yang mereka mau pulang nantinya. Oke. Jadi memang di kita itu niatnya experience itu jadi apa ya? Jadi makanan intinya. Bonusnya itu makanan pemanisnya itu nonton artisnya. Nonton artisnya. Oh, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sebenarnya kalau mau jelaskan ini lebih apa? Lebih jauh. Jauh. Kalau saya sarankan mending Aris yang jelaskan. Cuma harus putus-putus deh di channelan suara. Tidak bagus jadi. Bagus. Jadi Nah, Aris boleh tambahkan sedikit? boleh. Ya. Jadi menyambung apa yang Ari bilang. Ya. iya. Jadi mungkin experience yang bisa kita tawarkan di romantisasi itu nanti ada kita ada museum arsip. Oh, museum arsip. memori Oke. manis. Jadi kita open submission buat cerita-cerita. Jadi kita minta orang kirim barang apapun yang punya memori manis buat orang. Jadi background story-nya kita display nanti di romantisasi. Itu salah satunya. Terus kita betul. Terus kita juga bawa kota rame. Oke, kaset. Ya, penjual rilisan fisik yang Ya. masih ada di Palu. Nanti kita bukakan stand. Terus kita fasilitasi kota rame buat display kaset-kasetnya. Oke. Terus kalau kita usahakan untuk sediakan tape player atau Walkman biar kalau untuk mereka dengar. biar teman-teman yang datang ke romantisasi nanti kalau bisa mungkin beli kasetnya terus langsung didengar di situ. Oke, Gitu sih. berarti ini mengemas romantisasi, Iya. mengambil sisi memori manis ya. Iya. Oke. Betul juga dengan yang Ari bilang tadi Kak. Kita pengennya nonton guest star-nya itu bonus Kak. Oke. Kan selama ini kalau event-event yang dibuat-buat betul. gue starnya yang spesial. Nah, kalau ini malah kalian memutar. Iya betul. Kalian malah membuat ada experience berbeda yang wajib didapatkan sama penonton. Berarti besar harapannya kalian sebenarnya adalah orang-orang datang ke romantisasi ini bukan hanya sekedar mau nonton Iqbal, Betul. Om Leo, Iya, sama betul. Ardhito dan Seju Sendu ya. Malah harapannya kalian Iya. mereka bakal datang ke booth experience Betul. itu ya. Iya. Di situ. Nah, itu tuh buat kalian yang sudah beli tiketnya. Itu tiketnya sekarang Sekarang kita lagi di periode penjualan presale 2 Kak. sudah berapa banyak yang beli kalau bocorannya kalian? Di atas 1.000? Iya. Ada. Sudah. Berarti naik haji semua kayak harus kamu orang ini ya. Jemen luar biasa. Nah, ini kalau bicara soal gue starnya nih, teman-teman Escape. Di sini kita coba pisahkan satu-satu ya. Pertama dari Seju Sendu dulu lah. Sebagai gue star lokal. Band Palu nih mereka. Kenapa dari sekian banyak
band-band Palu yang ada, kenapa kalian pada akhirnya menjatuhkan pilihan itu ke Sejuk Sendu? Alasannya Kalau Sejuk Sendu sendiri, mungkin karena karya-karyanya mereka mungkin nggak sejalan dengan narasi yang kita bawa di romantisasi. Oh. Iya. Terus banyak juga yang tanya kenapa band lokalnya cuma Sejuk Sendu, tidak banyak. Karena kita memang treat band lokal itu sebagai gue star juga kan. Oh, Iya, itu yang bukan pengis, iya. bukan pembuka, Iya, bukan enggak, pengisi ya. Itu yang agak disayangkan juga dengan teman-teman penyelenggara konser yang lain. Iya, iya. Mereka treat band lokal itu sebagai opener atau bagaimana kan? Iya. Betul. Jadi kalau kita memang kita kasih di billboard, masuk di semua materi promosi. Jadi kalau ditanya gestarnya kita berapa, kita ada jawab 4. Oke, mantap nih. Nah, berarti kalian memilih dari sekian banyak band-band di Palu memilih Sejuk Sendu ya karena materi dari karya-karya mereka itu memang relate dengan konsep romantisasi yang kalian usungin ya. Nah, terus Ardhito. Banyak kan ya kita bisa bilang ya Ardhito ini di luar sana merupakan seorang pemusik yang banyak sekali digandrungi oleh orang-orang. Tapi ada sisi kontroversinya gitu ya. Nah, kenapa kalian tetap masih yakin gitu kalau tidak Ardhito harus ke Palu? Betul. Kalau kita di Escape sendiri, Ya. tim romantisasi itu percaya kalau seorang seniman itu dalam hal ini Ardhito sebagai penyanyi itu yang dinilai itu karyanya saja. Kontroversinya itu di luar dari Betul. karyanya ya. Personality itu berbeda dengan karyanya. Kita pikir. Makanya walaupun kalian sudah tahu, tapi kalian tahu kan sisinya Ardhito ini ada kontroversinya juga kan. Malah kalian tetap yakin untuk Tapi sebenarnya kita fans Ardhito juga sih. oh, Dengar lagu-lagu. Iya. Dan mungkin kenapa Ardhito ya? Ya. Karena anggapan kita tuh Ardhito punya warnanya sendiri, Kak. Betul. Iya, apalagi kemejanya tuh. Iya. Warnanya sendiri. Ya makanya orang bilang, kemeja Ardhito dia pakai itu. Itu Ardhito Bener, adalah bener, satu-satunya bener. penyanyi Iya, yang iya. punya kemeja sendiri. Ciri khasnya gitu Iya. Dari ini mungkin segi musiknya, warnanya sendiri gitu, dan lagi-lagi itu sejalan dengan konsep kita dan narasi Betul. di romantisasi gitu. Terlepas dari itu semua Iya. karya-karyanya Iya, juga iya. sejalan. Nah, itu yang bikin kalian tetap yakin dan ya bisa dibilang antusiasnya orang-orang juga beli tiket lumayan ini. Lumayan bagus sekali. Nah, terus di sini ada Om Leo. Om Leo. Berkaraoke berarti konsep. Nah, ini konsep berkaraoke ini kan bisa dibilang juga adalah apa ya? Bisa dibilang adalah ciri khasnya orang Indonesia lah. Betul. Nah, kalau kita di Palu juga pasti senang sekali berkaraoke. Nah, sisi romantisnya dengan karaoke ini bagaimana caranya kalian? Untuk Om Leo-nya sendiri itu kita pilih playlistnya sih Kak. Oh, Playlist oke, berkaraoke. mengajak orang-orang untuk menyanyikan lagu-lagu yang punya sisi romantis. Ya, yang ada memori manisnya juga. Terus pemilihan Om Leo ini agak bisa dibilang blessing in disguise begitu Kak. Itu kenapa tuh? Jadi kita pilih Om Leo berkaraoke. Apakah dia ada keponakannya di Escape? Kenapa dia dipanggil Om? Ya. Jadi ternyata Om Leo dan Ardhito ini punya hubungan serat itu Kak. Betul ya. Mereka lagi ada Iya. satu project juga ya. Jadi kami sebelum tahu kita sudah duluan undang Om Leo. Terus belakangan kita tahu ternyata yang salah satu yang tulis album barunya Ardhito Pramono Wijaya Kusuma itu salah satunya Om Leo. Iya, itu ada tuh di album barunya Ardhito. Makanya kalian pada akhirnya sinkron. Nih, ada Ardhito, wah pas-pas juga ada Om Leo. Terus ini yang terakhir nih, ini menjadi bisa dibilang gue star kemarin sempat dia berapa minggu menjadi gue star apa ya terakhir yang kalian rilis gitu. Iqbal Ramadan gitu. Kenapa tidak langsung ke Boy Juniornya saja? Gitu? Biasa keluar ya. Budget. Nah, kenapa Iqbal Ramadan? Gitu. Kenapa? ini? Ari. Saya jelaskan Kak. Kenapa Iqbal Ramadan? Yang pertama, sebelumnya kita mau pakai Iqbal Ramadan itu awal sekali cuma gini. Kebetulan
di line up kita ada Om Leo berkaraoke. Nah, tidak lama dari kita announce Om Leo Kak, di video TikTok itu ada videonya Om Leo karaoke satu panggung sama Iqbal. Dengan podcast Mas. Iya, ada. Nah. Jadi dari situ kita pikir ini bagus untuk jadi gimmick. Karena lagi naik-naiknya kan kita coba buat gimmicknya. Ternyata rame. Serame itu ternyata. Serame itu ya awalnya kita tidak mau mengaminkan itu. Kita tetap tidak mau datangkan Iqbal. Cuman semakin kemari kita penjualan tiket itu kan awal sekali presale 1 buka 5 hari itu membludak sekali. Tapi berjalan lebih dari itu mulai menurun pembeliannya, menurun flow-nya. Kita percaya, kita satu tim SKP itu percaya kalau memang di akhir-akhir 2 minggu terakhir lah pasti akan naik lagi penjualannya. Dan ternyata Yura Yunita announce. Tapi kamu sudah hubungi Iqbal dong? Awalnya setelah lihat rame itu kita coba hubungi Om Leo Kak, karena sebelumnya list yang pertama Om Leo kasih pemandunya itu tidak ada Iqbal. Tapi setelah announce yang gimmick itu, kita coba tanya Om Leo, ada Iqbal. Iqbal bisa. Oh, berarti Iqbal masuk dalam di romantisasi ini Iqbal featuring Om Leo. Iya. Iqbal jadi pemandu karaoke. Pemandu karaoke bersama Om Leo. Aduh, ini pasti bingung sekali orang ini. Dia mau pulang cepat habis nonton arti itu atau tak tahan lama buat tunggu Iqbal gitu. Kalau misalnya disuruh tambah 1 atau 2 guest, misalnya kita main andai-andai saja ini. Misalnya kalau pertanyaan ini saya tunggu di situ. Misalnya disuruh tambah lagi misalnya ada penonton bilang, kok tambah lagi guestnya. Kalau dari Aris tuh siapa? Dua. Siapa? Satu itu Upstairs Kak. The Upstairs. Oke, 1. 2 itu siapa? Bingung di. Padahal cuma andai-andai juga. The Upstairs 1. Dewa sih Kak. Dewa. Oke. Dewa sih. Tambah banyak berarti karena dong 19 itu. Dewa 19. Nah, kalau Aris? Kalau saya sih Kak mungkin lebih ke saya Fish deh kayaknya. Karena warnanya karena dari slow kan. Nah, sementara kalau mau gaya penonton lebih luas itu cari warna yang betul-betul beda lagi. Beda lagi. Dia memang mahasiswa sekali. Tidak. Kalau saya kan ke peradaban. Dia kan kalau dia kan dia ini baskara sekali. Waduh. Kalau mau pulang dia harus dengar mental illness dia kan. Iya. Kalau makan siang harus putar playlist jam makan siang dia. Oh, berarti kalau disuruh tambah 2, 1 Fish, apa lagi 1 kira-kira? Saya senang sama Viera sih Kak. Viera. Saya senang sama Viera. Kalau Dian? Kalau saya Nadine sih. Oh, Nadine. Sama siapa satu? Silon Seven deh. Silon Seven. Keren. Kan berandai-andai. Kan berandai-andai. Bisa saja, Jay, kenapa tadi saya coba pancing kalau misalnya masuk akal. Iya, kalau misalnya ada tambah 2, maksudku biar siapa tahu next di romantisasi berikutnya. Amin. Nah, 2 nama tadi itu setidaknya adalah 1 yang bisa nanti bakal didatangkan kembali lagi oleh teman-teman Escape tentunya. Mungkin harapannya kalian untuk penonton yang bakal datang nanti, semoga konten ini bakal diupload sebelum acaranya kalian. Apa harapan kalau dari Ari? Orang nonton seperti apa? Ari atau Aris ini kan? Aris, iya. Kalau saya pengennya orang tunggu romantisasi tahun depan. Jadi soalnya kita pasti yang kita bilang kan kita ini jual experience. Kan pembuktiannya itu di hari H kan. Di hari H. Jadi datang ke romantisasi, terus datang ke konser lain minimal teman-teman yang datang ke romantisasi tahu bedanya juga. Memang romantisasi 2023 ditunggu-tunggu. Harapannya itu. Berarti tidak usah datang di yang ini. Di tahun depan tadi. Itu maksudnya. Maksudnya bakal ada yang beda di tiap tahunnya dari harapannya begitu. Harapannya. Kalau dari Ari? Kalau saya menyambung dari Aris Kak, mungkin
tahun berikutnya kalau masih ada romantisasi, umur panjang ini acara. Amin. Amin. Panjang, amin. Kita baru announce mau ada romantisasi volume 2. Oke. Orang sudah serbu mungkin tiketnya. Tanpa harus tahu, mungkin tanpa harus tahu apa yang mau disajikan. Cuma orang kayak, oh saya percaya sama romantisasi. Bisa saja tanggal 13 September kamu sounding romantisasi dua tuh. Waduh. Satu kan. Belum habis satu lagi. Kalau Dian, Kalau dari harapannya untuk saya penonton. sama sih kayak Kak Aris dan Kak Ari, harapannya ke penonton, Ya. romantisasi ini jadi acara yang ditunggu-tunggu gitu lah. Oke. Terus sama ini, experience yang kita janjiin di awal tuh pas hariannya dapet kayak gitu. Mungkin orang tidak menyesal mungkin Terus kasih keluar uang untuk beli ini. Oke. Berarti itu dia tadi masing-masing tanggapannya teman-teman Escape. Ada Aris, Ari, dan juga Dian. Thank you buat kalian semuanya Thank you, Pak. sudah mau mampir di Nada Bicara. Oke, thank you juga buat kalian semuanya yang sudah nonton konten Nada Bicara ini. Jangan lupa untuk share, komen kalau ada yang pengen kalian komentari, dan juga jangan lupa yang belum subscribe dong, karena subscribe itu gratis kecuali tiketnya romantisasi dibeli ya, tidak gratis. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman semuanya. Saya Randy Brandy undur diri. Kalau bisa next konten saya sendiri terus aja ya. Aman ini ternyata ya, karena Genta sudah start syndrome dia di Manado. Sudahlah kau jahat Genta, kau tinggalkan saya. Baru yang kasihan saya sedih, kasihan kau tinggalkan. Sampai ketemu lagi di Nada Bicara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi.